Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke, kelihatan ya. Biar lebih semangat lagi, Bapak akan membangkitkan semangat kalian. Biar lebih semangat. Oke, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Biasakan untuk memulai pembelajaran itu kita awali dengan semangat bahagia ya. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, insya Allah nanti selama 2 jam ke depan, selama 70 menit kita akan belajar tentang infak dan sedekah. Tapi sebelum itu kita awali pembelajaran hari ini agar kegiatan hari ini dicurahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran. Ya. Awali pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca doa dipimpin oleh ketua murid. Silakan. Ketua muridnya mana? Yuk, ke depan, silakan pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai.
apapun, alangkah baiknya kita sebagai umat yang beragama, apalagi sebagai umat Islam, kita hendaknya meminta doa atau memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kegiatan pembelajaran kali ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan yang paling utama adalah diberikan keberkahan, ya, agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Nah, Bapak, sebelum nanti diberikan, coba lihat temennya ya, temennya. Siapakah pada hari ini yang tidak bisa hadir? Coba lihat temennya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Berarti yang hadir di sini hari ini adalah diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri, ya. Ada di kelas lain yang pada hari ini tidak bisa hadir karena apa? Sakit atau ada kepentingan lain. Nah, kita alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir pada pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, nanti sebelum lanjut ke kegiatan selanjutnya, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada negara, rasa cinta kita kepada tanah air, untuk meningkatkan rasa patriotisme nasional kita, alangkah baiknya kita mendengarkan lagu nasional, lagu Indonesia Raya, ya. Silakan anak-anak berdiri, boleh ikuti lagunya atau mendengarkan saja. Silakan berdiri. Sebagai bukti atau untuk menanamkan, menumbuhkan sikap nasionalisme kita untuk memupuk cinta kita kepada negara Indonesia, karena negara kita ini negara kita yang perlu kita cintai dan perlu kita lindungi, ya. Tuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, silakan duduknya yang nyaman, yang relax, yang enjoy, ya. Yang berkesakan, lalu siapkan buku tulisnya, ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Bapak mau tanya dulu, sebelumnya atau minggu kemarin kita telah belajar apa?
Sebelumnya yang kita pelajari apa? Tentang hari akhir ya. Jadi mau sedikit mengulas nih pembelajaran kemarin. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari di mana seluruh alam semesta dan isinya dihancurkan, dihilangkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam istilah kita itu hari apa? Kiamat. Ya, jadi kita telah belajar atau hari kiamat. Untuk minggu ini, untuk hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang ini infak dan sedekah. Ya. Jadi ada yang sudah tahu definisi infak dan sedekah? Pak, saya mah nggak tahu, cuman sering. Nah, ada di sini yang suka berinfak atau sedekah? Ada? Angkat tangan. Pak, Bima infaknya 2.000, sedekahnya 2.000. Pak, saya mah coba. Ada yang suka berinfak atau sedekah? Ada? Ada ya, suka. Ya, jadi agama Islam mengajarkan kepada kita agar kita senang berinfak atau senang bersedekah. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, ya, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian itu yang pertama paham, ya, paham mengerti tentang infak dan sedekah. Itu yang paling utama. Dan setelah paham dan mengerti, kalian bisa mempraktekkan atau bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari infak dan sedekah itu, kalian tergugah langsung apa ya, muncul sikap kepedulian terhadap sesama, muncul sikap empati jika ada yang membutuhkan, jika ada orang lain yang kesulitan, kita segera merespon untuk melaksanakan infak atau sedekah. Ya, itu harapannya. Nah, nanti pembelajaran hari ini Bapak akan menggunakan metode contoh dan menggunakan role play peragaan. Ya, nanti kalian berkelompok, perwakilan dari kelompok akan bagaimana cara yang baik ketika kita mau sedekah atau berinfak. Nanti diperagakan, ya. Tuh. Nah, ya. Coba lihat sekarang gambar. Nah, di sini Bapak akan ngasih gambar dulu, ya. Sekalian. Nah, nanti silakan kalian amati gambar ini, ya, amati lalu diskusikan. Nah, ini kelompok satu, ya. Silakan bareng-bareng bersama-sama. Sini, itu dari belakang. Kelompok dan. Nah, silakan Bapak kasih waktu 5 menit, ya. 5 menit. Amati gambar itu gambarnya lagi apa, lalu kalian buat catatan. Kelompok. Silakan, waktunya 5 menit. Itu gambar sedang apa? Jadi tugasnya mengamati gambar. Jadi tiap kelompok beda-beda, ya. Ada yang gambar ini beda-beda. Ya. Silakan amati gambar ini, lalu menceritakan, lalu simpulkan gambar itu gambar sedang apa. Atau 5 menit, ya. Nanti tiap kelompok menceritakan maksud gambar itu. Atau gambar itu gambar apa? Nanti silakan perwakilan atau ketua kelompoknya, ya.
Ya, boleh nanti tunjuk dari tiap kelompok ditunjuk satu ketua kelompoknya atau perwakilan kelompoknya untuk membacakan hasil pengamatannya. Itu gambar apa? Silakan boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen, silakan ya. Nah ini kalau lihat gambarnya ini sedang di sana. Nah, jadi kalau kita melihat bencana alam atau terjadi bencana alam di wilayah lain, nah kita harus bisa bagaimana? Silakan dijalankan atau dibuat tulisnya. Ya silakan, bebas. Mau menafsirkan gambar itu apa? Satu aja nanti ke depan seorang. Tapi nanti hasilnya direkam oleh semua ya. Hasilnya. Gimana yang belakang itu udah siap? Udah mulai? Ya, silakan ya. Silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Ya, udah 2 menit, tinggal 3 menit lagi ya. Silakan tuangkan apa yang kalian lihat, bahkan apa yang kalian rasakan itu ya dituangkan di dalam sebuah tulisan. Nanti kelompok lain ketika ada kelompok yang ke depan, kelompok lain dengarkan, lalu kalau mau menanggapi boleh atau ada yang bertanya boleh ya. Jadi ketika misalkan kelompok satu ini ada yang ke depan, lalu yang kelompok lain boleh menanggapi, boleh bertanya ya ke kelompok yang tampil ke depan, boleh. Pak, boleh panjang? Boleh. Pak, kalau nggak panjang boleh nantinya? Boleh. Silakan semampunya. Hasil diskusi. Silakan nanti ya tentukan wakilnya atau yang menjadi perwakilan kelompoknya untuk tampil di depan kelas. Sudah ketemu? Ini udah? Ya, oh. 2 menit lagi ya? 2 menit lagi. Nanti yang ke depan itu 2 orang ya. Yang nanti yang ke depan 2 orang, yang satu memegang gambarnya, yang satu membacakan narasinya ya. 2 orang. Biar apa? Biar tahu ini gambarnya apa, yang lain itu gambar lagi apa, lalu narasinya seperti apa ya. 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ada yang selesai? Ada. 30 detik lagi ya.
Udah Dila? Udah. Siapa yang mau ke depannya nanti? Dila. Nah, bebas apa aja ya. Belajar ke depan ya. Belajar percaya diri tampil di depan temannya atau di depan kelas. Oke, waktunya habis ya. Kita langsung ya sesuai dengan kesepakatan awal. Setelah 5 menit kita berdiskusi, kita tampilkan tiap kelompok dua orang ke depan. Yang pertama, orang pertama memegang gambarnya, orang kedua membacakan narasinya. Yuk, mau kelompok mana dulu nih yang udah siap duluan? Mau baca dulu? Atau mau ini dulu? Cara? Ya, dulu ya. Dulu, oke? Oke, ya. Yang mengganti siapa? Salah, yang bacakan? Yang lain dengarkan ya, tidak ada yang bersuara. Yang lain dengarkan, simak ketika temennya membacakan hasilnya di depan. Biar apa? Biar kita belajar menghargai orang, ya, menghormati orang, menghargai orang. Orang lain yang bisa dengar. Ini aja. Nah, sini. Ayo perlihatkan gambarnya. Gambarnya coba. Yang lain lihat. Ya. Ini aja. Buka. Kelihatan nggak gambarnya? Coba bacakan dulu. Yang lain dengarkan. Coba bacakan. Dia bacakan nggak di sini? Terjadinya kiamat tunggal di antara lainnya yaitu tempat ini yang menandakan suatu lapangan. Setiap kita sebaiknya menolong yang terkena bencana alam dan memberi sumbangan seperti sembako, pakaian dan juga memberi sedikit uang. Ya. Dan tidak lupa mendoakan orang yang Oke. Jadi apa cara? Ini gambar apa? Bencana. Tadi diawali ya, karena nyambung dengan materi sebelumnya tentang hari akhir. Kalau hari akhir itu kiamat kubro, ya. Kalau ini tadi di awal di narasinya kiamat kubro. Kiamat kubro itu apa sana? Kiamat kecil, misalkan bencana alam, banjir, gempa bumi. Nah ini gambar bencana alam. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau berpendapat nggak? Nah, ada? Tadi kira kalau ada bencana di wilayah tertentu, apa yang mesti kita lakukan? Menolong, membantu, peduli. Dengan apa? Memberikan sembako, pakaian, uang, dan lain sebagainya. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok satu. Itu ya. Jadi gambar pertama gambar bencana alam. Satu lagi, kelompok mana? Baca. Silakan baca. Ayo baca. Coba waktunya nih. Ayo coba. Ini dulu. Ayo ini dulu dah. Ini yang udah siap. Nih. Ayo. Dengarkan ya. Kita lihat gambar apa nih? Gambar. Nah ini gambar nih. Ganteng nih. Ya, lihat. Ayo, dengarkan. Ya. Yang lain dengarkan. Kedengaran nggak? Gambarnya keras, tapi ulang. Pelan. Pada gambar tersebut ada seorang bapak-bapak yang mengajarkan kita untuk bersedekah agar mendapat pahala dan kekal di akhirat nanti. Nah, apa cina? Bapak-bapak yang sedang bersedekah di mana? Di masjid. Agar apa? Agar ini dipuji. Agar apa? Agar mendapat pahala. Jadi tujuan sedekah itu menurut kelompok ini adalah pahala. Pak, bagaimana kalau sedekah kita ingin dilihat orang atau ingin dipuji orang? Gimana? Coba, ada yang berpendapat? Bernilai tidak kalau sedekah kita ingin dipuji orang? Tidak. Kelompok ini, bagaimana kalau sedekahnya ingin dilihat orang, ingin dipuji orang?
Bagus tidak? Nah, jadi gimana tuh kesimpulannya? Nah, kita bersedekah, sodako, infak harus dengan ikhlas. Ya, tangan buat kelompok ini ya. Nah, jadi udah dua nih, ada dua kesimpulan. Ya, Fajar, sudah siap ya? Jadi kuncinya awas ya, ikhlas. Ayo, gambarnya dulu nih. Mana gambarnya? Ada seseorang. Coba lihat gambarnya. Perlihatkan. Oh, ada dua orang ini banyak. Ya, aja, silakan. Seseorang yang sedang bersedekah untuk kepentingan masjid, membangun masjid, dan mampu bukan untuk orang yang Tidak kedengeran, benar. Yang keras, tapi ini masih jelas. Ayo ulangi, yang keras. Dengarkan ya. seseorang yang sedang bersedekah untuk masjid, membangun masjid, dan uang tunai untuk orang yang membutuhkan, untuk miskin, dan mensupport orang yang membutuhkan. Ya, apa cina? Jadi ini mah memberikan sedekahnya itu ke masjid melalui mungkin ketua DKM, lalu oleh DKM itu diserahkan kembali kepada orang yang membutuhkan. Siapa orang? Orang miskin, fakir, yatim, duafa, atau untuk perbaikan masjid ya. Tuh. Ada lagi yang mau bertanya nggak? Atau cukup? Cukup? Oke, kembangan nih buat kamu aja. Ya. Nah, ini tinggal itu ya. Oke. Jahro, silakan Jahro. Siapa yang kembang nih? Jahro sama siapa? Oke, siap. Nah, ayo. Pertama lihat gambar dulu, perlihatkan gambarnya ya. Ayo. Nah, Bapak punya dulu nih. Ini gambarnya siapa nih? Ada dua orang ya. Yang pertama orang yang dulu. Ini bukan orang Indonesia ya. Bapak sengaja bukan orang Indonesia. Yang kedua ada orang ya. Nah, ayo. Yang keras. Oke, jadi apa ya? Seperti tadi yang kelompok Jawa bahwa memberikan harta atau rezeki kita kepada orang yang membutuhkan. Ada yang mau bertanya? Tidak, ada paham ya? Oke, tangan buat kelompoknya. Satu kelompok lagi. Mana? Ini ya? Oke. Siapa ini? Kaira. So. Gambarnya dulu perlihatkan ada. Nah, ini mah nih ada ABG nih. Ayah Kaira sama siapa nih? Ya, bacakan. Apa nih persepsinya nih? Kelihatan nggak orang yang membutuhkan ini? Ya, oke lah, bangga ya, tergantung kelompoknya. Jadi gambar ini menurut kelompok Kaira itu memberikan bantuan atau hadiah ya, hadiah kepada yang membutuhkan. Tapi menurut apa mah ini teh memberikan hadiah kepada siapapun, ya. Kalau ini kan gambarnya kelihatan orang miskin nggak? Enggak ya? Terus menurut apa nih ya? Dan kalau menurut kalian? Kalau menurut apa, gambar ini adalah kita memberi itu kepada siapa aja boleh, ya. Bahkan teman-teman ini kan teman nih, ya. Menurut apa nih ya? Ini ngasih makanan boleh, bukan berarti ini miskin, bukan ya. Jadi tidak selalu memberi itu kepada yang miskin. Ini ada miskin nggak? Nggak ada kan? Tapi ini ngasih ke temannya, ini ngasih ke temannya. Jadi jangan miskin. Tapi yang paling utama itu ke miskin, paling utama. Pak, gimana kalau temannya nggak miskin? Ya boleh kayak ini, ya. Ini kan nggak miskin nih kelihatannya, tapi kita memberi hadiah. Ya, boleh? Boleh, ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok terakhir. Oke, next ya. Jadi kita masuk ke
materi infak dan nah kita lihat. Nah, infak, coba lihat. Infak itu berasal dari kata anfaqah yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta secara sederhana. Infak adalah pemberian harta yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan mencari ridho Allah. Nah, jadi itu tadi. Jangan sampai kita sedekah, infak itu ingin dipuji orang, ingin dilihat. Misalkan lagi, ada nih kita lagi perang, ada yang minta, coba perhatikan. Karena ingin puji orang, keluarga dong, komentar. Karena memberinya 100.000, lihat-lihat dulu 100.000. Apa ingin puji orang? Tapi kalau sodakohnya infaknya 2.000, disebut gak malu ya, nah itu. Jadi ingat, tujuan pertama infak itu adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya membelanjakan. Artinya gini, seperti kita membelanjakan aja, ya. Nanti seperti itu. Nah, sedekah apa? Sedekah memiliki makna yang lebih luas dibandingkan infak. Sedekah adalah segala sesuatu yang diberikan secara sukarela dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Kira-kira menurut kalian pengertian infak dan sedekah hampir sama nggak? Hampir ya? Hampir sama. Cuma nanti peruntukannya yang berbeda. Ya, tuh. Awas, sukarela tidak boleh kita lagi. Kita sedekah ke masjid, diminta lagi, jangan ya. Jadi anggap ini, menurut para alim ulama itu kalau kita bersedekah, berinfak itu anggap kita seperti kencing. Tahu kencing? Kalian sering kencing? Pernah nggak kencing diingat-ingat? Aduh, kencing. Atau kalian pernah BAB? Oh BAB ya? Pernah nggak kita ingat, aduh BAB itu kurang lebar, itu di WC lebar, ambil lagi ya? Itu nggak? Enggak ya? Jadi kita buang aja udah. Kalau manusia kencingnya lancar, BAB-nya lancar, sehat tidak? Silakan, sekali lagi. Kalau orang manusia kencingnya lancar, BAB-nya lancar, sehat tidak? Kalau ada manusia satu hari tidak kencing, tidak BAB, bagaimana? Nah ini gambaran infak sedekah ini. Anggap ini adalah untuk kesehatan, tapi bukan kesehatan jasmani. Ini adalah kesehatan harta atau rezeki yang kita terima dari Allah biar sehat, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini karakteristiknya ya. Jadi infak itu umumnya diberikan dalam bentuk harta seperti uang, barang atau jasa. Tujuannya mencari ridho Allah. Besarannya apa? Tidak ada ketentuan pasti ya setelah infak. Namun yang terpenting adalah dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan kemampuan. Pak, boleh kita infak dengan harta, seluruh harta kita? Misalkan kita punya uang 1 juta, disedekahkan 1 juta, boleh tidak? Boleh. Tapi dalam agama Islam, perhatikan, dalam agama Islam ketentuannya maksimal itu, karena gini, agama Islam itu tidak memberatkan, ya. Agama Islam itu tidak memberatkan umatnya. Kalau kita memberikan harta atau zakat di masyarakat, kita dibatasi dengan 2,5% minimal. Kenapa? Karena 2,5%. Menurut keterangan para dalam kitab yang lain, maksimal itu 30%. Jadi nggak boleh semuanya, ya. Ada ceritanya Pak? Ada zaman Umar bin Khattab, zaman siapa? Abu Bakar Siddiq, dalam perang-perang zaman Nabi itu ada yang mau nih menyerahkan harta semua. Ya Rasul,
saya akan menyerahkan harta sebuah untuk perang. Kata Nabi bagaimana? Tidak. Tidak boleh. Karena apa? Karena kamu nanti akan ada urusan lain, ada keluarga dan sebagainya. Kamu tidak boleh menginfakkan semua. Cukup maksimal 30% saja. Jadi orang kalau punya harta nih 1 miliar, berikan semua. Tidak boleh ya. Maksimal 30%. Karena kita punya tanggungan, punya kebutuhan, punya lain-lain lah. Oke ya. Nah, sedangkan sedekah, nah tadi ya, sedekah tidak hanya terbatas berharta, tapi bisa berupa perbuatan, kata-kata yang baik dan senyuman. Nah ini yang dalil yang paling pernah nih. Kalau tidak punya uang lebih baik senyum sendiri. Tapi bukan pura seri sorangan, karena itu adalah orang gila. Tapi senyuman adalah ibadah. Memberikan adalah senyuman adalah sedekah. Memberi barang adalah sedekah. Pak, saya nggak punya uang. Boleh dengan perbuatan? Boleh. Misalkan ruangan ini kotor, kita saksikan, dibersihkan, itu sama dengan sedekah. Kalau dengan perbuatan, ini dengan senyuman, ketemu pada dan senyum, ketemu dengan teman senyum, ketemu dengan guru lain senyum, itu sama dengan sedekah. Jadi ada yang bisa dengan harta atau bisa dengan perbuatan. Ya. Nah, tujuannya sama seperti Pak. Waktunya kapan saja, kira Hawaii bisa. Nah, coba lihat sekarang gambar apa ini? Memberi. Ya, ini memberi sama ya. Memberi boleh kapan saja, ke siapa saja, boleh dimanapun dan kapanpun. Sama ya. Nah, ini juga bersedekah. Bapak-bapak ke anaknya, ya boleh. Nah ini teman ke temannya, ya. Nah manfaat infak dan sedekah. Coba perhatikan dulu ya manfaat. Coba dibaca. Yang pertama, mendapatkan pahala. Yakin tidak? Apa yang kita keluarkan itu akan mendapatkan pahala. Amalan ini merupakan investasi akhirat yang sangat menguntungkan. Lalu apa? Membersihkan hati. Karena hati kita itu sering kotor, ya, sering ada penyakit hati. Lalu apa? Meningkatkan. Ingat, nih guys, anak-anak. Jadi orang yang sering bersedekah, orang yang sering berinfak, itu janji Allah tidak akan dimiskinkan. Pegang ini ya, pegang dalam hati kalian, dalam keyakinan kalian. Orang yang rajin sedekah, orang yang rajin sedekah, berinfak, tidak akan dimiskinkan, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berperan kali silaturahmi, ya, dan menyelesaikan masalah. Nah ini gambar terakhir, ya. Nah, Bapak akan praktekkan. Nih, kira-kira nih ya, kalimat ini sedikit rezeki untuk kamu. Semoga bermanfaat. Ini siapa nih kira-kira? Untuk orang yang apa? Yang ngasih. Nah, lalu ada ini. Nah, berarti kita akan praktekkan bagaimana orang yang memberi dan orang yang menerima. Tugasnya dari tiap kelompok nanti mempraktekkan siapa yang akan memberi, siapa yang akan menerima. Bendanya apa? Kita praktekkan ini saja ya. Anggap ini kado ini, ya. Nanti silakan ke depan perwakilannya. Siapa yang berperan sebagai pemberi, siapa yang berperan sebagai penerima.
menerima. Ayo, tentukan sekarang kalimatnya ini ya. Terima kasih banyak atas bantuannya. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Atau saya sangat berterima kasih atas kebaikan dari Anda. Oke, siapa? Oke, silakan tentukan. Ya, nanti dua orang lagi ya. Tunjuk? Jangan tunjuk lah. Silakan kalian merencanakan yang namanya siapa. Tapi jangan yang udah ya. Yang udah ke depan, jangan gantian yang lain ya. Siapa yang berperan sebagai pemberi? Siapa yang berperan sebagai penanya? Menerima ya. Nah, saya nggak boleh dulu. Udah? Ini dua. Oke. Siapa yang mau memberi? Menerima siapa? Memberi. Kamu? Menerima. Oke. Ini udah? Ya. Ini. Memberi. Memberi. Ini. Menerima. Ini memberi. Ya. Oke. Mana yang ini ya? Ayo, coba. Coba. Siapa? Memberi. Yang memberi? Yang menerima. Itu. Lalu, udah? Siapa? Udah? Udah belum? Aika, oke. Siap ya? Nah, barangnya penawan boleh Bu dulu. Ayo kita perhatikan mana dulu yang bergerak. Ini oke. Yang lain dengarkan, perhatikan. Silakan barangnya mau aja bebas bergantung kalau ini masuk. Silakan. Perhatikan ya. Etikanya. Perhatikan. Perhatikan dulu. Dalam memberi dan menerima itu ada etika atau adabnya. Ya, ulang ya. Bentar. Bapak lihat Pak. Kebalik. Kan bapaknya orang kaya. Ada ini pakai miskin. Miskin. Nih. Nah, itu nggak boleh. Tapi ada etika. Bapak nih. Ada orang miskin di sini. Biasakan ya. Ini barangkali bermanfaat ya. Ada etika atau adabnya. Ya, oke, kita perhatikan kelompok ini. Ini kamu misalkan boleh ya. Kamu datang di sini. Nah, ini duduk di sini. Yang lain apa? Saya perhatikan kita lihat isinya. Oke, ya, lanjut. Oke. Assalamualaikum dulu atau ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab salam. Dului, boleh? Bagaimana ini? Gitu, atau langsung ini ada tulisan jangan ya. Biasakan ada adab, pakai adab. Nah, itu ya. Jadi terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan. Jadi yang menerima ini, perhatikan. Yang menerima ulang dia. Ya, ulangi. Apa? Oke. Bagus nggak? Nah, ya. Jadi yang menerima itu doakan orang yang memberi, doakan. Terima kasih. Al-Fatihah boleh. Terima kasih. Jazakallahu khairan.
yoga. Ini. Ya, oke. Turun ya. Ayo, mana lagi? Oh, ini on dulu. Oh, boleh. Yang lain dengar kalimatnya ya. Perhatikan kalimatnya dan adabnya pasif. Oh, yang menerima. Oh, menerima ya. Ini. Ya udah biarin. Kita aja nih. Nah, ini. Ayo, yang lain dengar. Ya. Jangan ketawa tuh. Yang ini yang ayo mari. Dengan dua kelompok ya. Ya. Nah, untuk sekarang kita ya. Untuk sekarang ya, karena durasinya kita tadi udah ya dan dipraktekkan dengan dua kelompok ya. Nanti perhatikan untuk sekarang ya, kita akan memperagakan tentang teknik mindfulness. Jadi kalian nanti cukup dengarkan ya, dengarkan petunjuk dari ini. Tidak ada yang bersuara, kalau ada yang bersuara pasti gagal. Lalu duduknya dengan tenang, tidak memegang apapun, ya. Kita akan praktekkan ini, ya, selama 3 menit. Oke? Nah, perhatikan, ya. Perhatikan. Duduknya yang tenang, ya. Duduknya yang tenang, tidak ada yang pegang apapun, Duduknya tenang, nyender, ya. Kita akan peragakan tidak ada ketawa-ketawa ya. Bukan melihat ini, coba praktekkan ini sebentar. Biar konsentrasi, biar apa? Biar kita kembali kembali ke semangat progres. Coba, udah siap? Coba konsentrasinya di penuh.